Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pokja SKP akan menyampaikan tentang sasaran keselamatan pasien di RSUD Budi Asih. SKP atau sasaran keselamatan pasien mempunyai tujuan yaitu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, SDM rumah sakit dan institusi, mendukung program pemerintah. 6 sasarannya adalah 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif. 3. Meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. 4. Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang menjalani tindakan, operasi, ataupun prosedur. 5. Dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6. Mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Sasaran 1 adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Setiap pasien masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien, biru muda untuk laki-laki, merah muda untuk perempuan. Gelang identitas dipasang di tangan kanan. Bila tidak memungkinkan, bisa di tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Bila kedua tangan dan kaki tidak memungkinkan untuk dipasang, maka identitas dipasang di baju pasien yang terlihat jelas. Dipasang ulang bila pasien berganti baju. Identitas pasien terdiri dari 4 hal meliputi nama pasien sesuai dengan EKTP, jenis kelamin, tanggal lahir, bulan, dan tahun, nomor rekam medis, dan untuk identifikasi positif minimal menggunakan 2 hal yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan gelang pasien. Konfirmasi identitas pasien dilakukan sebelum pemberian obat, sebelum memberikan transfusi darah, sebelum pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi, serta sebelum melakukan prosedur tindakan medis. Kancing tanda risiko yang dipakai di Rumah Sakit Budi Asih adalah kuning untuk risiko jatuh, merah alergi, ungu untuk DNR atau do not resuscitation. Pemasangan gelang pada bayi baru lahir menggunakan 2 gelang identitas, yaitu gelang identitas ibu pada lengan kanan dan gelang identitas bayi pada kaki kiri. Identitas bayi terdiri dari nama ibu, bayi nyonya, jenis kelamin, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, nomor rekam medik. Warna kedua gelang bayi sesuai dengan jenis kelamin bayi. Untuk pemasangan gelang pada pasien tidak dikenal dan tidak sadar tanpa identitas, untuk laki-laki yaitu Tuan Pulan 1, 2, dan seterusnya. Untuk perempuan, Nyonya Pulani 1, 2, dan seterusnya. Cara melakukan identifikasi pasien yaitu secara verbal dengan menanyakan nama pasien dan tanggal lahir sambil dicocokkan pada gelang identitas. Yang kedua secara visual, yaitu dengan melihat gelang pasien dan dicocokkan dengan data dan harus sama persis. Untuk sasaran kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Cara komunikasi yang efektif di rumah sakit adalah dengan komunikasi via telepon, yaitu dengan melaporkan kondisi pasien menggunakan teknik SBAR. Situation, Background, Assessment, Recommendation. Situation adalah kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Background adalah informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. Assessment, hasil pengkajian kondisi pasien terkini. Serta recommendation adalah apa yang perlu dilakukan atau tindak lanjut. Yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pemerintah melalui telepon adalah melakukan verifikasi terhadap akurasi komunikasi lisan dengan tulis lengkap, baca ulang, dan konfirmasi atau tool balkon. Kemudian tulis lengkap instruksi lisan via telepon pada rekam medis. Tulisan disebut lengkap bila terdiri dari jam, tanggal, isi perintah, nama penerima perintah, dan nama pemberi perintah. Baca ulang isi instruksi dan laporan hasil pemeriksaan penunjang untuk obat-obat LASA atau Norum harus dieja tiap huruf menggunakan alfabet internasional. Alfa untuk A, Beta untuk B, Charlie untuk C, dan seterusnya. Konfirmasi ulang instruksi lisan via telepon atau hasil pemeriksaan
kepada pemberi perintah. Dokumentasikan instruksi lisan atau via telepon dan minta tanda tangan pemberi perintah. Atau kesempatan berikut dengan stempel readback pada rekam medis catatan terintegrasi. Maksimal 1 kali 24 jam ditandatangan kembali oleh yang memberikan perintah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Contoh obat-obat high alert adalah elektrolit pekat, larutan konsentrat seperti KCl, MgSO4, natrium bikarbonat, NaCl 0,3%, obat-obat kemoterapi psikotropika, obat-obat naurum atau lasa, look like sound like, yaitu obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Contohnya adalah Pamol, Sanmol, Kafid D, Krafid, Vomitas, Pometa, Levofloxacin, Ofloxacin, dan lain-lain. Ini adalah contoh stiker lasa dan high alert yang digunakan di RSUD Budi Asih. Penggunaan dan pengelolaan obat high alert adalah pemberian elektrolit pekat harus dengan pengenceran dan penggunaan label khusus serta menggunakan teknik double check atau dengan 2 orang yang harus mengecek persiapan obat tersebut. Setiap pemberian obat menerapkan prinsip 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu, benar frekuensi pemberian, benar informasi, dan benar dokumentasi. Penyimpanan di lokasi khusus diletakkan terpisah dari obat-obatan rutin yang lain dengan akses yang terbatas dan diberi penandaan yang jelas berupa stiker bertuliskan high alert, tidak bercampur dengan obat-obat lain, dan dikunci termasuk juga kulkas. Tidak boleh ditaruh di troli emergency kecuali life saving. Lemari penyimpanan obat high alert menggunakan kunci double lock dengan petugas yang bertanggung jawab pada saat berdinas. Setiap depo farmasi, ruang rawat, IGD, OK harus memiliki daftar obat high alert. Setiap tenaga kesehatan harus mengetahui penanganan khusus untuk obat high alert. Obat high alert disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, dan diberi label high alert. Sasaran 4. Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur dilakukan pada pasien-pasien operasi atau tindakan invasif, yaitu penandaan atau mark site, proses verifikasi, proses sign in, proses time out, dan proses sign out. Proses penandaan daerah operasi atau tindakan invasif dilakukan pada penandaan lokasi dilakukan oleh dokter bedah atau operator atau asisten dengan diketahui oleh operator. Dilakukan di ruang sebelum pasien dipindahkan ke ruang di mana operasi dilakukan dan pasien dalam keadaan sadar. Dilakukan sebelum pemberian obat premedikasi. Tanda yang disepakati adalah berupa anak panah di titik yang akan dioperasi. Menggunakan pena atau spidol permanen atau alat lain berwarna hitam dan jika memungkinkan harus terlihat sampai pasien disiapkan dan diselimuti. Untuk pasien dengan warna kulit gelap boleh digunakan warna selain hitam atau biru tua agar penandaan jelas terlihat, misalnya warna merah. Lokasi operasi yang ditandai pada semua kasus termasuk organ yang mempunyai 2 sisi atau laterally, struktur multiple seperti jari tangan, jari kaki, atau multiple level seperti tulang belakang pada tingkat servikal, torakal, lumbal, dan sakrum. Tanda itu harus dibuat dengan lokasi untuk semua prosedur melibatkan sayatan, tusukan, perkutan, atau penyisipan instrumen harus ditandai. Penandaan tidak dilakukan bila secara teknis atau anatomis tidak memungkinkan untuk diberi tanda seperti permukaan mukosa, perineum, bayi prematur. Kasus intervensi seperti kateterisasi jantung. Kasus yang melibatkan gigi hanya ditandai pada ronsen gigi. Penandaan juga tidak dilakukan pada tindakan endoskopi, gastroskopi, bronkoskopi, dan hemoroidektomi. Prosedur checklist keselamatan operasi. Proses checklist ini merupakan standar operasi yang meliputi sign-in yang dilakukan sebelum pasien dianestesi di holding area, time out yang dilakukan di ruang operasi sesaat sebelum insisi pasien operasi, dan sign out setelah pasien operasi selesai
dapat dilakukan di recovery room. Proses sign in, time out, dan sign out ini dipandu oleh perawat dan diikuti oleh operator, dokter anestesi, dan perawat lain. Proses sign in minimal dihadiri oleh dokter anestesi dan perawat, dilakukan pengecekan apakah identitas pasien, prosedur informed consent sudah dicek, bagian tubuh yang akan dioperasi sudah ditandai, mesin anestesi dan obat-obatan sudah siap, pulse oximetri terpasang dan berfungsi dengan baik. Kemudian pasien memiliki alergi, ada risiko kesulitan jalan napas atau aspirasi, ada risiko perdarahan, dan tersedia darah. Proses time out dipimpin oleh dokter operator. Perawat sirkuler melakukan konfirmasi tim bedah, menyebut nama dan peran masing-masing. Konfirmasi nama pasien, prosedur, dan lokasi insisi. Antibiotik profilaksis sudah diberikan dalam 60 menit sebelumnya, mengantisipasi kejadian kritis. Apakah hasil radiologi telah ditayangkan? Proses sign out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi. Perawat sirkuler melakukan konfirmasi bersama dokter dan perawat anestesi tentang nama prosedur, kelengkapan jumlah instrumen, kasa, jarum harus lengkap, memasang label spesimen, masalah peralatan yang harus ditangani, perhatian khusus yang harus diperhatikan untuk pemulihan pasien. Proses verifikasi. Verifikasi praoperasi adalah kegiatan verifikasi dilakukan oleh tim bedah sebelum tindakan operasi. Tindakan invasif dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa semua dokumen, foto ronsen, hasil pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi label, dan dipampang. Memastikan peralatan khusus atau implan tersedia, memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang tepat. Sasaran 5 adalah dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, yaitu hand hygiene. 2 cara cuci tangan dengan 6 langkah, yaitu hand wash untuk tangan kotor dengan air mengalir 40-60 detik. Hand rub untuk tangan bersih dengan gel berbasis alkohol 20-30 detik. Tipsnya adalah setiap langkah dalam 4 hitungan dan semua cincin, gelang, dan jam tangan dilepas. Semua petugas di rumah sakit termasuk dokter melakukan kebersihan tangan pada 5 momen yang telah ditentukan, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sesudah kontak dengan pasien, sesudah terkena cairan tubuh pasien, sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Untuk sasaran 6, mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Yang harus dilakukan adalah menilai dan menilai kembali risiko jatuh pada setiap pasien, termasuk potensi risiko yang terjadi dengan jenis pengobatan pasien, dan mengambil tindakan untuk mengatasi setiap risiko teridentifikasi. Gunakan formulir penilaian risiko jatuh pada saat pasien masuk dan berkelanjutan. Memulai rencana perawatan untuk mengurangi risiko jatuh dengan melibatkan pasien dan keluarga. Edukasi dan menjaga lingkungan. Tempatkan tanda pengenal risiko jatuh. Dokumentasikan penilaian risiko jatuh berkelanjutan dengan melengkapi form penilaian yang sesuai. Jangan memodifikasi form yang ada. Scoring yang dipakai untuk risiko jatuh pada anak adalah Humpty Dumpty. Risiko yang dipakai untuk risiko jatuh pada dewasa adalah Morse Falls Risk. Terima kasih.